Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SGDB 2 dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil studi proyek kami yang berjudul The Chemiosmotic Theory of ATP Synthesis. Baik, langsung saja materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arvianida Firarita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang teori chemiosmotik. Menjelaskan bagaimana ATP dihasilkan di mitokondria melalui rantai transportasi elektron atau ATC, Electron Transport Chain. ATC merupakan reaksi fosforilasi oksidatif yang terjadi di membran dalam mitokondria, dimulai dengan NADH dan FADH2 yang kehilangan elektron. Elektron ini ditransfer sepanjang rantai. Ketika setiap kompleks menerima elektron dan meluluskannya, energi dilepas. Setiap sel membutuhkan energinya untuk bertahan hidup. Energi yang dipakai ini berbentuk molekul yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Pada organisme eukariotik yang tidak memiliki kloroplas, pembuatan energi terjadi di mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, serta matrik yang terletak pada bagian dalam membran. Membran luar terdiri dari protein lipid yang memiliki rasio perbandingan yang sama serta mengandung protein-protein yang dapat menyebabkan membran tersebut bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil yang memiliki ukuran 6000 Dalton. Sintesis ATP di dalam mitokondria tidak terlepas dari sintesis ATP di dalam sitosol yang semuanya merupakan satu tahap respirasi seluler lengkap. Sintesis ATP di sitosol disebut glikolisis. Sedangkan di dalam mitokondria disebut siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ataya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Saya akan memaparkan mengenai tujuan dari pembentukan student project ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan sejarah teori chemiosmotic ATP sintesis. Yang kedua, mendeskripsikan sistem transportasi elektron mitokondria dan ATP sintesis. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami mengenai teori chemiosmotic pada ATP sintesis. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ida Tamikisuri Pidade dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan memaparkan bagian manfaat dari student project kami kali ini. Yang pertama, manfaat bagi penulis. 1. Student project ini digunakan sebagai bentuk penugasan pada blog biomedik 1 serta sebagai sumber untuk edukasi. 2. Melatih kemampuan dalam literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan, kementerian, dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. 3. Meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi biokimia terutama mengenai The Chemiosmotic Theory of ATP Synthesis. 4. Sebagai media untuk melatih diri dalam menggabungkan review bacaan dari berbagai sumber. 5. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Selanjutnya, manfaat bagi institusi. 1. Memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai teori chemiosmotic pada ATP sintesis. 2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi terkait. 3. Sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. 4. Sebagai tambahan literatur yang berkaitan dengan teori chemiosmotic. 5. Sebagai media pembelajaran biokimia mengenai chemiosmotic theory of ATP synthesis. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi halayak umum. 1. Membantu memahami lebih awal mengenai biokimia, khususnya mengenai the chemiosmotic theory of ATP synthesis. 2. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempelajari teori chemiosmotic. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi bab 2 akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Indra Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 040. Saya akan memaparkan mengenai sejarah dari teori chemiosmotic. Teori chemiosmotic dirumuskan oleh Peter Dennis Mitchell, seorang ahli kimia yang berasal dari Britania Raya. Mitchell bekerja untuk mendapatkan gelar doktornya di Departemen Biokimia University of Cambridge, yang pada saat itu merupakan salah satu program terkemuka di dunia. Departemen ini dipimpin oleh Frederick Golden Hopkins. Ia mengemukakan teori tentang enzim dan sifat dinamis biokimia. Mitchell menjadi mahasiswa riset dengan James Daniel, seorang ahli membranologi terkemuka. Mitchell menggabungkan gagasan Hopkins tentang aspek dinamis biokimia dan gagasan Daniel tentang membran, sehingga kombinasi ini menghasilkan teori chemiosmotic. Teori ini berisi tentang biosintesis adenosin trifosfat atau yang biasa dikenal sebagai ATP. ATP menyediakan energi untuk banyak proses dalam organisme hidup. Hal ini telah diketahui pada saat itu. Namun, mekanisme dari biokimia di mana sel mengoksidasi nutrisi dan menghasilkan ATP di mitokondria belum dipahami. Mitchell mengusulkan teori yang disebut chemiosmotic synthesis ATP pada tahun 1961. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputu Maestiani Widiarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya akan melanjutkan terkait penjelasan teman saya. Perjuangan panjang diperlukan agar teori kemosmotik yang diformaliskan oleh Michel dapat diterima secara luas. Teori ini menyatakan bahwa sebagian besar ATP dalam sel yang bernafas disintesis menggunakan pergerakan proton sepanjang gradien elektrokimia melintasi membran dalam mitokondria sebagai kekuatan pendorong. Proses ini dikenal sebagai fosforilasi oksidatif, menggabungkan oksidasi molekul kaya energi seperti glukosa dengan sintesis ATP dari adenosin difosfat atau ADP. Energi dilepas melalui reaksi redoks yang dikatalisis oleh enzim dan digunakan untuk membuat gradien proton. Ketika proton mengalir kembali melintasi membran, energi yang disimpan sebelumnya dapat digunakan oleh ATP sintase, suatu enzim yang mengubah ADP menjadi ATP dalam reaksi fosforilasi. Agar dapat berfungsi, diperlukan sistem membran internal yang kedap terhadap proton, kecuali melalui ATP sintase atau kompleks lain dengan cara yang diatur. Ketika proton dipompa keluar dari substrat, ruang antar membran menjadi lebih asam dan bermuatan lebih positif dibandingkan substrat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niwain Abdullah Penjara Jaya dengan 3 digit NIM terakhir 034. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Teori ini didasarkan pada 3 postulat dasar, yaitu rantai transport elektron yang menyediakan energi yang diperlukan untuk transfer H+ dari satu sisi membran ke sisi lainnya. ATP sintase yang mensintesis atau menghidrolisis ATP melalui translokasi H+, dan impermeabilitas membran dalam mitokondria terhadap spesies ionik terutama proton. Seperti ditunjukkan pada gambar, kompleks 1, 3, dan 4 bertindak sebagai pompa proton, memindahkan H+ dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Karena membran bagian dalam mitokondria kedap terhadap ion pada umumnya dan proton pada khususnya, ion ini terakumulasi dalam ruang antar membran, menciptakan gaya gerak proton yang diprediksi oleh teori kiosmotik. Teori Michel menerangkan bahwa molekul glukosa di metabolisme untuk memproduksi asetil-CoA sebagai zat perantara untuk yang kaya energi. Oksidasi asetil-CoA dalam matriks mitokondria terjadi karena adanya reduksi dari molekul pembawa seperti NADH dan FADH. Atas pertemuan ini, Michel dianugerahi hadiah Nobel Kimia tahun 1978 atas kontribusinya terhadap pemahaman transfer energi biologis melalui perumusan teori kemosmotik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Bayu Wisna dengan 3 digit terakhir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.2 mengenai sistem transportasi elektron mitokondria. Sistem transportasi elektron mitokondria adalah bagian dari fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Proses ini melibatkan rantai transfer elektron yang menerima elektron dari NADH dan FADH2, kemudian mentransfernya melalui reaksi redoks. Energi yang dilepaskan digunakan untuk pompa proton, membentuk gradien proton. Oksigen adalah akseptor elektron terakhir yang bergabung dengan elektron dan proton untuk membentuk air. Tanpa oksigen, ETC dan produksi ATP berhenti. Kemudian ada kemiosmosis, merupakan energi dari gradien proton untuk mensintesis ATP. Proton mengalir melalui enzim ATP sintase, kemudian memicu perubahan yang menggunakan enzim ini untuk mengkatalisis pembentukan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Ini adalah cara efisien bagi sel untuk menghasilkan ATP dengan hingga 38 molekul ATP yang terbentuk per molekul glukosa selama respirasi aerobik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Febri Alikandar Fahri dengan 3 digit NIM terakhir 052. Saya akan melanjutkan materi 2.2 tentang sistem transportasi elektron mitokondria. Rangkaian pernapasan terdiri dari 3 kompleks enzim besar yang tertanam di membran bagian dalam. Proton dipompa melintasi membran oleh setiap kompleks enzim pernapasan. Yang pertama yaitu kompleks NADH dehidrogenase atau sering disebut dengan kompleks 1. Merupakan enzim pernapasan uap terbesar. Kompleks ini mengandung lebih dari 40 rantai polipeptida. Yang kedua yaitu kompleks sitokrom BC1 mengandung setidaknya 11 perbedaan polipeptida rantai dan berfungsi sebagai dimer. Masing-masing monomer mengandung 3 heme yang terkait pada sitokrom dan besi sulfur protein. Yang ketiga yaitu kompleks sitokrom oksidase juga berfungsi sebagai dimer. Setiap monomer mengandung 13 rangkai polipeptida berbeda, termasuk 2 sitokrom dan 2 atom tembaga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Nada Valina Gadana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 030. Kali ini saya akan mempresentasikan materi 2.3 bagian pertama tentang ATP sintase. ATP sintase adalah salah satu protein yang paling banyak dan bertanggung jawab atas katalis reversible ATP menjadi adenosin difosfat atau ADP dan fosfat inorganik atau PI melalui reaksi fosforilasi dengan proses oksidasi molekul dari penghasil energi. ATP terjadi saat elektron melintasi membran dalam pada mitokondria.
sehingga energi yang dilepaskan dalam reaksi ini menghasilkan sintesis ATP. Terdapat dua bagian yang membentuk ATP, yaitu F0 dan F1, di mana F0 adalah bagian saluran protein, terdapat subunit protein C yang berbentuk cakram yang dapat berputar. Sementara F1 terdiri dari 5 polipeptida yang berada di dalam lapisan dan tidak dapat berubah. Molekul ATP sudah terbentuk akan didorong ke sisi lain oleh rotasi rotor. Dalam satu putaran lengkap, ATP sintase menghasilkan 3 molekul ATP. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan bagian kedua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Nilo Cynthia Chandra Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 050. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambar yang ada pada layar. Jadi suatu kondisi di mana subunit Y yang pada gambar dilambangkan dengan warna putih di tengah tersebut berputar akan menyebabkan subunit beta yang di sekelilingnya tersebut berganti konformasi menyesuaikan dari permukaan Y yang terikat. Nah, rotasi dari subunit Y tersebut akan cenderung berdiam setiap interval 120 derajat dalam kondisi ATP yang rendah. Nah, setiap situs katalik akan bertransaksi melalui 3 konformasi selama satu putaran atau 360 derajat, yang mana masing-masing dari situs akan memiliki bentuk atau permukaan yang berbeda-beda. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap satu kali putaran atau selama 360 derajat akan dihasilkan 3 ATP. Untuk arah rotasinya, yang hidrolisis itu dimulai dari beta E kemudian ke beta TP lalu ke beta DP. Sedangkan yang sintesis itu dimulai dari beta E kemudian ke beta DP lalu ke beta TP. Jadi pada intinya setiap satu kali rotasi selama 360 derajat atau satu putaran penuh akan dihasilkan 3 ATP karena perbedaan permukaan situs yang disebabkan oleh perputaran dari subunit Y. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abio Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Eksperimen pengamatan menunjukkan bahwa rotasi yang terjadi adalah searah dengan hidrolisis ATP. Kondisi pembalikan di mana subunit Y berputar berlawanan arah jarum jam yang diamati dari bagian bawah atau yang paling dekat dengan F0 dan membran. Dari alfa dan beta, pseudohexamer yang sangat jarang terjadi. Eksperimen partikel tunggal yang dilakukan oleh unit katalitik minimal alfa 3, beta 3Y yang strukturnya dipecah dalam beberapa kondisi yang berbeda. Terdapat situs utama pengikat nukleotida di dalam setiap subunit disertai beberapa residu yang dikontribusikan dari subunit sebelahnya, yang dimana 3 situs melakukan sintesis ATP dan hidroliksasi terutama di subunit beta. Ketiganya berpartisipasi dalam katalis rotasi yang kondisinya tunak. Situs-situs yang ada pada subunit alfa cenderung bersifat non-katalik dan akan menukar nukleotida yang terikat secara lambat. Kemudian daerah terminal subunit Y yang akan terbentuk kumparan yang melingkar panjang dan menembus inti pseudohexamer alfa atau beta tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 3.1 terkait kesimpulan. Teori kimia osmotik secara sederhana menjelaskan bagaimana ATP dapat terbentuk pada organel mitokondria dengan memanfaatkan kinerja dari energi bebas yang dihasilkan oleh gradien proton, serta ada pula aliran elektron pada setiap kompleks dan sitokromnya. Prinsip dasarnya, proses ini memanfaatkan sifat impermeable pada membran dalam dan intermembran mitokondria. Proton akan dipompa dari matriks mitokondria menuju ruang intermembran untuk diteruskan bersamaan dengan aliran elektron pada kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4. Tentunya selama proses ini akan terjadi reaksi oksidasi elektron pada NADH dan FADH2 yang akan diangkut oleh koenzim Q dan sitokrom C. Lalu ada reaksi reduksi pada oksigen untuk membentuk molekul air ataupun H2O, serta proses fosforilasi ADP menjadi ATP saat konsentrasi ion H+ mencapai kompleks 5 ataupun ATP sintase. Tentunya mekanisme pembentukan ATP pada kompleks 5 tak terlepas dari peran komponen penyusun ATP sintase itu sendiri, yakni F0 dan F1 yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk poin 3.2 akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Putu Me Andian Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan tentang saran yang dapat kami sampaikan dari student project kami yang berjudul The Chemiosmotic Theory of ATP Synthesis, yang dimana merupakan sebuah konsep revolusioner yang telah mengubah pemahaman kita tentang cara sel menghasilkan energi melalui sintesis ATP. Seiring dengan perkembangan teori ini, kami berharap teori ini bisa menjadi salah satu landasan teori setiap individu dalam mengembangkan sesuatu hal, yang dimana erat kaitannya dengan biologi molekuler. Biologi molekuler ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat sangat dinamis, yang artinya dapat berkembang hingga ke depan, sehingga relevansi dari teori chemiosmotik dalam biologi molekuler ini tidak dapat diabaikan. Ini telah membantu kita dalam menjawab berbagai pertanyaan yang fundamental dalam biologi, mendorong kita dalam melakukan penelitian lanjutan dari berbagai aspek kehidupan seluler. Dalam dunia praktis, pemahaman tentang ATP sintesis dan teori chemiosmotik juga memiliki implikasi medis yang sangat signifikan, membantu kita memahami berbagai macam penyakit klinis yang erat kaitannya dengan gangguan dalam proses saat ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya tutup dengan terima kasih. Baik, sekian presentasi student project dari kami B2 dengan judul The Chemiosmotic Theory of ATP Synthesis. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.